Sejak awal bulan Maret 2022, Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat telah membuka layanan umum. Pemerintah pusat juga menetapkan aturan perjalanan terbaru tidak hanya bagi penumpang domestik, tapi juga untuk penumpang dari mancanegara. Elia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat sejak awal bulan Maret 2022 telah membuka layanan umum. Proses pembenahan pun sedang dilakukan pada bagian pelayanan. Sejak tanggal 30 Desember 2021, SK Rumah Sakit Provinsi Papua Barat sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah atau BLUT ditetapkan untuk mendapat pendampingan dan penilaian dari BPKP. Himpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan BPJS Kesehatan menilai bahwa Rumah Sakit Provinsi sudah layak untuk melaksanakan pelayanan umum. Namun hal tersebut belum bisa dilaksanakan karena belum ditetapkannya tarif pelayanan. Direktur Rumah Sakit Provinsi Arnoldus Tiniap mengatakan per tanggal 1 Maret peraturan gubernur tentang tarif pelayanan sudah keluar. Sehingga proses pelayanan rumah sakit umum di Provinsi Papua Barat siap dilaksanakan. Untuk itu, proses pembenahan yang dilakukan yaitu penempatan SDM di bidang pelayanan seperti kasir dan juga bidang administrasi, dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama pelayanan umum dapat segera dibuka. Itu sebenarnya masuk bulan Maret ini kita sudah secara administratif itu rumah sakit sudah siap untuk membuka pelayanan umum. Jadi seharusnya mulai dari Januari ya, kemarin Januari kan kita punya SK penetapan BLUT itu rumah sakit provinsi sebagai rumah sakit BLUT itu per tanggal 30 Desember 2021 kemarin. Jadi status rumah sakit kita secara dinilai pendampingan dari BPKP, kemudian penilaian dari tim penilai itu sudah dinyatakan memang rumah sakit kita layak untuk menerapkan BLUT. Dari hasil penilaian Himpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia bahwa Rumah Sakit Provinsi Papua Barat mendapat tipe C dengan jumlah poin hampir mencapai 80%. Dari segi sumber daya manusianya sudah siap dan juga sarana prasarananya terutama peralatan kesehatan, sistem alur pelayanan serta unit-unit yang beroperasi. Sebenarnya kan yang menilai kesiapan dan kelayakan kita untuk membuka pelayanan itu kan pihak eksternal ya. Itu pertama dari Persi ya, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, yang waktu itu mereka menilai 3 minggu yang lalu keluar hasil penilaiannya bahwa rumah sakit kita dengan tipe C ya, rumah sakit tipe C dari segi sumber daya manusianya mulai dari dokter spesialis, kemudian perawat, bidan, kemudian tenaga kesehatan yang lain maupun tenaga non kesehatan itu sudah siap secara sumber daya manusia. Diharapkan 5 tahun ke depan, Rumah Sakit Provinsi Papua Barat dapat menjadi rumah sakit rujukan di Papua Barat dan naik kelas menjadi tipe B, sehingga pasien dari kabupaten kota yang akan berobat dapat dirujuk ke rumah sakit provinsi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari bersama pengelola transportasi darat Balai Bina Marga Papua Barat melakukan sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran overdimensi di wilayah hukum Polres Manokwari. Bentuk razia yang dilakukan adalah bagi kendaraan pengangkut muatan berlebihan. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari bersama Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Bina Marga Papua Barat dan Jasa Raharja melakukan pemeriksaan terhadap puluhan unit kendaraan muatan barang dan truk dengan menggunakan jembatan timbang portable di Sowi Distrik Manokwari Selatan, Kamis 10 Maret 2022. Dalam operasi itu, petugas berhasil menindak sejumlah unit truk bermuatan barang yang melakukan pelanggaran overdimensi. Dani, Kepala Seksi Sarana Prasarana Pengelola Transportasi Darat Balai Bina Marga Papua Barat mengatakan, kegiatan hari ini pihaknya menggandeng Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari melakukan sosialisasi overdimensi yang dilakukan melewati jembatan timbang.
Adapun kendaraan yang terjaring sebanyak 64 kendaraan, dengan rincian overdimensi 7 kendaraan dan 6 kendaraan overload. Dani mengatakan overdimensi yang ditemukan yaitu bermuatan pasir basah dan aspal. Ini kami melaksanakan kegiatan hukum, sosialisasi terkait dengan overdimensi dan overloading. Kegiatan kali ini kami lakukan di Jembatan Timbang, pengujian Kabupaten Manokwari. Untuk kegiatan hari ini kami gabungan bersama dari Polres Kabupaten Manokwari, lalu dari Jasara Harja Kabupaten Manokwari, lalu juga dihadiri oleh BPJN Kabupaten Manokwari. Untuk kegiatan hari ini, jumlah kendaraan yang terjaring adalah 64 kendaraan dengan rincian overdimensi adalah 7 kendaraan, lalu overloading adalah 6 kendaraan. Saat ini belum dilakukan sanksi kepada pengendara overdimensi dan overload. Masih dilakukan sosialisasi dan diberikan surat kepada pengemudi untuk segera menormalisasikan kendaraan sampai dengan akhir tahun. Dan penerapan overdimensi dan overload baru akan dimaksimalkan pada tahun 2023. Ya, jadi untuk sanksi kami tidak memberikan sanksi tapi kami hanya memberikan sosialisasi, Pak. Sosialisasi itu jika terjadi overdimensi atau overloading, kami berikan surat kepada pemilik kendaraan untuk dilakukan normalisasi. Dan untuk normalisasi kami berikan waktu sampai dengan akhir tahun. Dalam sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran overdimensi, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari juga melaksanakan operasi keselamatan Mansinam 2022 di sepanjang Jalan Trikora Sowi, Manokwari Selatan. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pemerintah pusat juga menerapkan aturan perjalanan terbaru tidak hanya bagi penumpang domestik, tetapi juga penumpang dari mancanegara dengan menunjukkan bukti vaksin lengkap, maka tidak wajib melakukan tes PCR dan swab antigen. Demikian disampaikan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Manokwari Agung Ardianto kepada TVRI di ruang kerjanya. Ia mengatakan dalam surat edaran nomor 12 juga diatur tentang warga negara asing di dalamnya, baik itu yang tiba di Indonesia maupun keberangkatan keluar. Syaratnya pun sama bagi yang sudah melakukan vaksinasi lengkap dosis pertama hingga kedua. Tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes PCR dan swab antigen kepada petugas di bandara, pelabuhan maupun transportasi lainnya di Indonesia. Namun apabila belum melengkapi vaksinasi, maka warga negara asing yang bekerja di Indonesia khususnya di Manokwari harus diberikan vaksin dengan syarat-syarat tertentu, seperti memiliki kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. SE 12 juga diatur tentang warga negara asing di dalamnya, baik itu ketibaan di Indonesia maupun keberangkatan. Untuk warga negara asing, persyaratannya sama dengan kalau sudah menggunakan vaksin tidak perlu lagi PCR atau antigen. Tapi kalau misalnya dia belum, memang harus diberikan vaksin dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya memiliki KITAS ya, dia bekerja di Manokwari, dia ingin balik ke negaranya hanya menggunakan vaksin. Agung mengatakan selama masa pandemik pihaknya juga menyiagakan 4 orang petugas di Bandar Udara Rendani Manokwari, sedangkan di Pelabuhan Laut petugas berjumlah 6 orang. Dengan adanya surat edaran, pihaknya tetap menjalankan yang sudah ada dan tidak merubah aturan yang dibuat sebelumnya. Karena pengawasan terhadap kedatangan dan keberangkatan tetap diprioritaskan kepada pelaku perjalanan dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan di bandara kami menempatkan 4 orang petugas yang memang sehari-harinya bertugas di bandara. Selama pandemi kami support dengan 7 orang, jadi ada 11 orang di bandara. Untuk kedatangan di Pelabuhan Laut, kami menyiapkan 5-6 orang. Dengan adanya SE ini kami tetap menjalankan apa yang sudah kami jalankan. Kami tidak merubah sistem kerja yang kami laksanakan karena kami merasa bahwa pengawasan kami tetap harus laksanakan, kedatangan dan keberangkatan tetap kami prioritaskan untuk pelaku perjalanan. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN pada masa pandemi COVID-19 yang terbit tanggal 8 Maret 2022
sudah mulai diberlakukan sejak Rabu 9 Maret 2022 kemarin, khususnya di wilayah Kabupaten Manokwari. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sesuai Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 21 Tahun 2022 bahwa pelaku perjalanan yang telah mendapat vaksinasi 2 kali tidak lagi menunjukkan keterangan negatif swab. Pemerintah melalui Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 21 Tahun 2022 memberikan kemudahan bagi pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi. Dalam surat edaran tersebut memuat syarat perjalanan tidak lagi diwajibkan menunjukkan hasil tes swab PCR dan antigen. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Rendani Manokwari kepada awak media kemarin di ruang VIP Bandara Rendani mengatakan, syarat perjalanan yang dimuat dalam surat edaran tersebut juga berlaku di Bandar Udara Rendani. Surat edaran nomor 11 tahun 2022 oleh Satgas. Terus kita kebetulan ada juga SE dari Kementerian Perhubungan, ya, SE Menteri ya, itu nomor 21 ya tahun 2022, di mana pelaku atau PPDN ya, pelaku perjalanan dalam negeri untuk saya ngomentari udara ya, karena saya bandar udara. Untuk pelaku PPDN itu yang sudah vaksin 2 kali atau lebih sudah tidak disyaratkan untuk swab antigen maupun PCR. Satu. Yang kedua, kalau dulu 6 tahun ke bawah harus PCR, sekarang sudah tidak antigen maupun PCR, tapi tetap dilakukan protokol kesehatan ketat. Lebih lanjut ditambahkan Prayon bahwa penumpang yang datang juga diberlakukan sama dengan penumpang yang keluar, yakni dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat utama. Dengan Peduli Lindungi dapat menjadi alat memonitor seseorang apakah sudah divaksin atau belum. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.